Halo sedulur, balik lagi di Podcast Humas saya episode ke-8. Kenalin, aku Nashwa dari Internship Bidang Humas dan Advokasi dan sebagai host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman sedulur, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang dunia pertanian, yaitu topik yang sering kita lihat tapi jarang sekali kita pahami sampai ke belakang layarnya. Dan hari ini aku ditemani oleh tamu spesial kita dari Dinas Pertanian, yaitu ada Ibu Siti Minarsi, STPMP. Salam kenal Ibu. Salam kenal Mbak Wawa. Baik, hari ini karena tamu spesial kita dari Dinas Pertanian, otomatis nih kita membahas spesifik tentang terkait ruang lingkup di Dinas Pertanian. Namun sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri lagi supaya para sedulur mungkin bisa semakin kenal dengan Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya nih apa? Sedulur Hima. Sedulur, teman-teman sedulur. Teman-teman sedulur dari Fakultas Pertanian dari Himasa ya, Mbak. Betul. Perkenalkan, nama saya Siti Minarsi, STPMP ya, dari Dinas Pertanian. Saya di bagian umum dari Kasubag Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Sebetulnya untuk acara pada pagi hari ini itu Bapak Kepala Dinas kami berkenan untuk hadir, tapi karena hari ini juga ada acara juga lain dengan Bapak Bupati, jadi beliau mewakilkan ke kami untuk mengisi acara ini. Baik. Begitu, untuk nama cukup ya, perkenalannya gitu aja ya Mbak. Cukup, terima kasih. Sungguh luar biasa sekali ya tamu spesial kita hari ini. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke topik utama kita. Monggo. Nah Bu, ngomong-ngomong soal Dinas Pertanian nih, kan masih banyak masyarakat atau mahasiswa yang membayangkan Dinas Pertanian tuh hanya kayak sebagai kayak kantor aja atau staf administrasi. Padahal sepertinya ruang lingkupnya tuh lebih luas dari itu. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih peran dari Dinas Pertanian dalam pembangunan pertanian di daerah? Jadi terima kasih ya Mbak Wawa untuk peran dari Dinas Pertanian di Kabupaten Banyumas. Jadi Dinas Pertanian itu kan kita merupakan satu organisasi perangkat daerah di bawah Bapak Bupati di sini ya, sebagai kepala daerah untuk Kabupaten Banyumas. Kami membidangi terkait dengan pangan, yang di situ kita perannya itu ya untuk peningkatan produksi dan juga mengurusi semua urusan terkait dengan pertanian yang ada di urusan yang sesuai dengan LKJ. Saya lupa. Untuk itu berarti yang kita melaksanakan semua kegiatan di bidang pertanian yang ada di perangkat daerah. Jadi semua kepentingan yang terkait urusan yang terkait dengan pertanian itu semuanya dilaksanakan oleh kita, dan peran kita itu ya ikut mendukung dari pembangunan pemerintah yang ada di Kabupaten Banyumas dengan kita ikut membangun di bidang pertaniannya kayak gitu. Kita memfasilitasi semua terkait dengan sarana prasarana, terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan semua urusan yang ada di bidang pertanian itu kita dari pemerintah daerah itu kita mendukung untuk pembangunan di bidang pertaniannya seperti itu. Oke, baik, berarti cakupannya luas sekali ya. Luas, memang betul saya setuju. Memang kayaknya masih banyak masyarakat yang ngelihat itu hanya dari kantornya saja, padahal sebenarnya cakupannya lebih luas dari itu. Nah, kalau untuk urusan yang dihandle oleh Dinas Pertanian itu apa Bu? Nah, kalau urusan kita lebih untuk urusan dari Dinas Pertanian itu pertama ya urusan pangan ya. Untuk utamanya itu urusan pangan, terus yang keduanya ya ada urusan penunjang juga. Jadi kalau terkait dengan urusan pangan itu ya kita ada di Dinas Pertanian itu ada 5 bidang. Kita membidangi ada 5 bidang. Di tahun 2026 itu kita ada SOTK baru yang agak berbeda dengan 2025 ya. Jadi di 2026 itu ada bidang tanaman pangan, kita membidangi tanaman pangan ya, terus kemudian bidangi hortikultura, terus kemudian membidangi terkait dengan perkebunan, kemudian ada sarana prasarana pertanian, dan kemudian ada peternakan, bidang peternakan. Jadi semua urusan terkait dengan pertanian sampai di dalamnya ada urusan peternakan itu masuk di Dinas Pertanian. Baik, berarti kayak nggak cuma ngurus tanam panennya, tapi kayak seluruh manajemen sektor ya secara keseluruhan. Pertanian secara luas. Secara luas. Kalau untuk koordinasinya nih Bu, bagaimana sih alur koordinasi antara Dinas Pertanian pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota gitu?
Kalau untuk alur koordinasi ya, kita tetap koordinasi dengan pusat, dengan provinsi, dan juga kabupaten ya. Karena kita di kabupaten itu sebagai pelaksana dari beberapa kegiatan yang dari APBN. Biasanya itu alur koordinasinya APBN dari Kementerian Pusat itu membuat satu kegiatan ataupun satu kebijakan yang setaranya itu nasional ya, nantinya diturunkan ke provinsi sebagai pelaksana juga untuk tugas ada kayak semacam tugas pembantuan kayak gitu dari dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi APBD 2 gitu. Jadi kemudian setelah itu baru ke tingkat kabupaten. Jadi kita lebih ke pelaksanaan dan juga jadi untuk alur itu ada yang top down juga ada yang bottom up kayak gitu juga ada yang kita saling berkolaborasi kayak gitu. Jadi kalau yang bottom up itu, kalau yang top down itu berarti kan memang itu kegiatan dari pusat yang memang harus dilaksanakan di daerah ataupun di provinsi kayak gitu. Kalau yang bottom up itu yang kegiatan yang memang dari bawah, usulan dari daerah kayak gitu untuk dilaksanakan di pusat kayak gitu. CPCL dan lain-lain itu bottom up itu seperti itu. Kalau yang kolaborasi juga banyak sih kegiatan-kegiatan yang itu kegiatannya APBN terus dilaksanakannya di daerah itu kan kita berkolaborasi juga. Jadi alurnya ada yang memang dari pusat itu ke provinsi dulu terus dari provinsi baru dilaksanakan di daerah. Ada juga yang dari pusat itu langsung turunnya ke daerah itu juga seperti itu. Baik, jadi kayak koordinasinya tuh berjenjang seperti itu ya Bu. Tetap berjenjang. Dan kayak tiap level tuh punya perannya masing-masing, Ya, tetap sinkron gitu. Ada yang Oke. Kalau dalam menjalankan program nih Bu, itu lebih banyak dorongan dari pusat atau justru daerah tuh juga punya ruang gerak sendiri? Kalau terkait dengan kegiatan, karena memang kita kan kalau ada kegiatan itu ada beberapa yang bersumber dari anggaran mana kayak gitu ya. Jadi kita kalau mau melaksanakan kegiatan itu memang kita ada beberapa kewenangan yang memang itu kewenangan dari APBD itu karena kita anggarannya anggaran dari daerah. Itu menjadi kewenangan daerah dan itu dilaksanakan sendiri meskipun itu tetap aja mendukung dari beberapa program yang ada di pusat kayak gitu. Tapi kalau kegiatan APBN itu ya kita mendukung kegiatan dari APBN pasti ya karena itu nasional, skupnya secara nasional untuk mendukung juga peningkatan produksi dan lain-lain itu kan dari nasional untuk diturunkan ke daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan itu seperti itu. Nah, itu tetap kita laksanakan, tapi kita juga punya kewenangan tersendiri terkait dengan sumber anggaran yang dari APBD sendiri bukan bersumber dari anggaran APBN itu ya kita laksanakan, kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di daerah. Oke, berarti fleksibel sesuai kebutuhan lapangan ya. Nah, saya penasaran nih sama ini nih Bu. Dalam kegiatan harian nih, ada nggak sih pekerjaan yang seringkali tidak diketahui oleh publik tapi sebenarnya sangat berdampak untuk petani kita Bu? Ya karena ya sebetulnya banyak ya kegiatan-kegiatan kita kan terutama untuk kegiatan dinas pertanian yang ada di skupnya di sekitar kantor ya, lingkungan kantor ya. Bagian besar petani itu nggak tahu sebetulnya kadang-kadang ini mereka pemerintah yang ada di kantor itu ngapain sih kok nggak ada dukungan ke kami selaku petani kayak gitu mungkin ada yang seperti itu. Tapi sebetulnya peran kami untuk peningkatan pembangunan terutama di bidang pertanian itu banyak ya terkait beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan memang harus di sini ya kita misalnya ada koordinasi kita ada misalnya beberapa kegiatan terkait pupuk misalnya itu di dalam proses pupuk bersubsidi itu bisa sampai ke petani itu kita ada berproses banyak di sini ada kita membuat CPCL ada kita koordinasi dengan pusat, dengan provinsi, seperti itu yang itu tidak bisa dilaksanakan tidak bisa diketahui sama petani itu kadang-kadang seperti itu. Pun kita ada juga kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi terkait misalnya ada bantuan Alsintan nih, sampai alat mesin pertanian itu diterimakan oleh petani, itu kan nggak berproses langsung jatuh aja tebluk langsung ke petani, kan enggak ya. Jadi di situ ada proses yang kita fasilitasi di dinas ini. Jadi ada administrasi yang juga dibutuhkan untuk kita koordinasi ke pusat ataupun itu ke provinsi gitu. Jadi nggak semua kegiatan yang dilaksanakan oleh petani terkait dengan kegiatan di bidang pertanian itu
nggak tiba-tiba aja jatuh, tapi Iya, mesti ada peran di dalamnya itu betul untuk betul. prosesnya kayak gitu kan, harus ada yang melaksanakan itu gitu. Jadi itu sih beberapa kegiatan yang utamanya itu memang nggak kelihatan, tapi di situ sebetulnya itu penting. Di saat Iya. itu nggak dilaksanakan ya nggak ada kegiatan ada. di bawah seperti Betul, itu. betul. Oke. Luar biasa sekali. Berarti banyak nih peran-peran yang kayak di balik layar ya, yang Ya, di ternyata balik berdampak layarnya. besar. Kalau ngomongin kerja lapangan ya Bu, kan pastinya nggak mulus ya Bu. Ya. Sering kayak banyak isu baru yang muncul. Nah, untuk saat ini tuh isu apa sih yang paling menantang bagi Dinas Pertanian? Mungkin kayak pupuk, regenerasi petani, atau mungkin ada yang lain? Ya, untuk tantangan di dunia pertanian itu sebetulnya sangat banyak ya, sangat banyak dan kompleks ya. Kalau yang terakhir-terakhir ini mungkin terkait dengan iklim ya. Maksudnya ada fenomena-fenomena iklim yang sekarang tidak bisa kita deteksi seperti zaman dulu kita bisa melihat kalender tanam itu bisa sesuai dengan musim tanamnya, musim hujan, musim kemarau kayak gitu kan dulu bisa kita prediksi secara maksudnya agak-agak tepatnya itu pasti kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa dengan adanya yang La Nina seperti itu kayak gitu kan yang akhir-akhir ini. Jadi itu memang berdampak pada pertanian itu sangat besar, terutama untuk adanya kemunduran musim tanam, akhirnya mundur juga peningkatan produksi karena musim tanam mundur, otomatis panennya mundur juga. Akhirnya kan pencapaian target kami di tahun-tahun yang sudah ditentukan di awal itu biasanya agak berubah. Nah itu juga tantangan ya. Kalau iklim ya memang kita nggak bisa ngaturnya. Iya, nggak bisa mengatur iklim ya. Kita kalau terkait iklim ya kita ikut sih sebetulnya, tapi kita upayakan terkait dengan adanya perubahan-perubahan iklim yang sangat sekarang itu tidak ini ya fluktuatif sekali dan tidak bisa kita prediksi kayak gitu, itu kita upayakan beberapa kali memang dari Dinas Pertanian seperti adanya untuk di musim kering gimana caranya kita bisa memproduksi padi sesuai dengan yang kita harapkan padahal itu nggak ada hujan kayak gitu kan. Itu juga tantangan sekali kan. Kita ada beberapa misalnya kita ada pompanisasi, ada irigasi perpompaan ya kayak gitu-gitu, itu memang itu juga dukungan juga dari pusat. Kita juga gimana caranya kita memfasilitasi itu. Nah, itu juga termasuk peran ya. Peran tadi yang tidak kelihatan oleh petani tapi ternyata di situ itu dukungan Dinas Pertanian seperti itu. Ya, tanpa dukungan itu kayak saya kira nggak bisa berjalan juga. Ya selain adanya perubahan iklim yang sekarang udah menjadi isu internasional barangkali ya, bukan cuma isu nasional ya. Itu juga terkait dengan regenerasi petani nih. Nah, untuk regenerasi petani ini ya juga saat ini ya isu nasional yang sangat ini ya. Jadi saat ini untuk petani yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya ataupun di Indonesia pada umumnya ya, itu memang usianya itu udah usia-usia yang di atas 50-60 tahun ya sekarang ya. Jadinya untuk regenerasi petani itu memang sangat kurang. Jadi memang ini dari teman-teman di Fakultas Pertanian nih, nanti kami tunggu peranannya di dunia pertanian ini gimana untuk regenerasi petani nanti. Kami harapannya untuk teman-teman itu bisa terjun langsung, gimana caranya ikut mendukung bidang pertanian bisa nanti tetap eksis, bisa nanti tetap, karena utama ya untuk ketahanan pangan, untuk urusan pangan itu menjadi urusan semua manusia yang tidak bisa dihindari. Jadi kita kalau nggak ada pangan semuanya pasti bermasalah. Jadi untuk regenerasi petani ini ya itu dukungan mungkin dari Fakultas Pertanian barangkali, karena memang harusnya kan Fakultas Pertanian itu mengeluarkan generasi-generasi petani baru yang generasi emas sudah ya. mapan. Iya, generasi emas yang udah lebih modern dengan inovasi-inovasi kalian yang baru bisa mengeluarkan, ini ternyata berbudidaya cabai harusnya seperti ini nih biar produksinya lebih banyak kan, seperti itu misalnya. Ataupun ini nanam padi biar nggak mencangkul gimana nih kayak gitu kan, capek biar nggak kotor gimana nih ya. Itu harapan dari kami semua untuk di generasi baru, untuk teman-teman mahasiswa yang nantinya bisa sudah selesai dari dunia pendidikan, bisa terjun di dunia pertanian secara langsung, nanti bisa tahu lah gimana sih enaknya terjun di dunia pertanian seperti itu. Mungkin gitu. Kompleks berarti ya, nggak cuma hanya satu faktor aja. Banyak faktor yang mempengaruhi itu.
Kalau dari tantangan ini kan biasanya muncul ide-ide baru nih. Nah, ada nggak sih inovasi atau program unggulan yang menurut Ibu menjadi bukti nyata bahwa pertanian kita ini sedang bertransformasi gitu? Ya memang dengan latar belakang kita ada beberapa tantangan itu ya, akhirnya kita memang harus berpikir panjang untuk mengeluarkan beberapa inovasi baru untuk menutupi kekurangan itu dengan latar belakang. Misalnya regenerasi petani nih, kan kita kurang sekali nih. Banyak petani muda yang enggak berminat, kurang berminat, ataupun sama sekali enggak berminat barangkali ya terkait dengan dunia pertanian yang kotor, yang capek, yang apa ya, enggak seperti mungkin ada di pegawai bank yang bersih, notabene-nya cantik dan lain-lain itu ya. Kalau di dunia pertanian untuk itu kan kita ada beberapa inovasi memang. Kalau yang terkait dengan regenerasi petani itu kita ada inovasi namanya itu Takara Merdaya. Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Berdaya. Jadi di situ programnya itu kita mendukung nih, kita baru pilot project aja sih di Kabupaten Banyumas itu kita laksanakan di 4 kecamatan. Itu di Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumpyuh, Kecamatan Sumbang sama Kecamatan Baturaden, kalau nggak salah itu ya. Karena saya di bagian umum ya, nggak terlalu bidang ini, jadi takut salah ya. Kayaknya sekitar itu, ada 4 kecamatan itu, Cilongok, Sumpyuh, Sumbang, Baturaden. Itu di 4 kecamatan itu kita mendukung untuk penumbuhan petani muda. Jadi di situ kita dukung, kita fasilitasi petani muda yang ada di kecamatan tersebut untuk berbudidaya cabai di sini. Karena cabai memang salah satu komoditas strategis ya, komoditas strategis yang sering menjadikan inflasi kayak gitu. Jadi memang perlu dukungan karena kita juga di Kabupaten Banyumas terkait dengan produksi cabainya itu kurang. Sementara di Kabupaten Banyumas yang kayak kita itu kalau makan nggak pedas kurang nggak sih? Kalau makannya itu nggak pedas kurang. Kita konsumsi cabainya itu tinggi, tapi kita untuk memproduksi cabainya itu masih kurang. Untuk mencukupi kebutuhan sendiri aja kurang. Jadi kita arahnya ke situ. Kenapa dipilih komoditasnya cabai untuk diambil sampel untuk program Takara Merdaya itu ya karena itu. Dan itu juga kita menumbuh dari kegiatan itu kita tumbuhkan untuk satu petani cabai yang petani zilenial ya. Zilenial itu di bawah milenial kan ada lagi yang lebih muda, Gen Z itu ya. Itu untuk menanam cabai dengan luasan 500 meter persegi aja itu difasilitasi dari kami terkait dengan sarana prasarananya itu. Jadi harapannya mereka mencoba langsung menanam cabai yang kita dukung dengan ada pendampingan juga pasti ya. Ada pendampingan, kita dukung mereka untuk menanam cabai. Harapannya nanti mereka sudah menanam bisa panen dan karena harga cabai sekarang yang naik turunnya itu sangat cepat. Itu keuntungannya juga bisa mereka nikmati, mereka jadi tahu ngerasain, jadi oh ternyata aku menanam cabai cuma 500 meter persegi dengan dukungan dari pemerintah ini, kemarin disubsidi ya dari kami untuk sarana prasarananya, kita bisa berproduksi banyak dan hasilnya kan untuk mereka ya, hasilnya juga untuk di petani Gen Z itu ternyata mereka jadi berminat setelah kita dukung dengan 500 meter persegi dengan bantuan subsidi sarana prasarana itu. Harapan kami nantinya setelah itu panen, itu selesai, itu mereka lebih luas lagi menanamnya. Dan juga lebih ke teman-teman Gen Z yang lain, barangkali itu bisa berbagi, ternyata saya menanam cabai ini hasilnya bagus loh, kenapa kalian gak coba kan seperti itu. Nah itu inovasi, salah satu inovasinya itu, Takara Merdaya. Selain itu juga kita ada inovasi terkait Gramling ya, karena memang Gramling itu namanya gerakan ramah lingkungan, gerakan pertanian ramah lingkungan. Karena ini yang melatar belakangi juga karena termasuk salah satu tantangan yang tadi belum saya sampaikan mungkin ya. Jadi untuk lahan pertanian yang ada di Kabupaten Banyumas ini khususnya itu sudah masuk ke lahan-lahan kategori yang kritis, lahan rusak. Karena udah dari dulu itu lahan itu sudah dikelolanya sudah habis-habisan ya, tanpa didukung dengan pengembalian untuk si tanah itu sudah diforsir habis-habisan diambil kayak gitu, tapi pengembalian ke tanahnya itu nggak ada, jadi tanahnya itu semakin rusak. Lah mereka juga penggunaan kimianya juga kan tinggi tanpa mereka menggunakan
pertanian yang dengan pupuk organik ataupun pengendalian hamanya itu dengan nabati gitu kan. Sekarang kan mereka lebih ke pestisida, kimia kayak gitu kan. Jadinya kerusakan lingkungannya itu lebih terasa. Jadi untuk mendukung itu dengan latar belakang lahan yang udah rusak dan lain-lain, kita ada inovasi yang namanya Gramling itu. Jadi nanti harapannya gerakan pertanian ramah lingkungan. Jadi nanti harapannya petani itu bisa lebih menggunakan beberapa produk-produk untuk berbudidaya tanaman itu dengan organik bahan-bahannya seperti itu. Baik. Luar biasa sekali nih inovasi dan unggulannya di program unggulan. Ya, semoga ini bisa menjadi insight bagus bagi para sedulur nih, supaya tahu kalau ternyata pertanian kita ini sudah bertransformasi ya. Ya, hebat sekali. Pemerintah Banyumasnya. Nah, kan sekarang tuh banyak sekali anak muda yang ingin sekali bekerja di pemerintahan. Namun mungkin beberapa dari mereka masih kayak clueless atau tidak terlalu tahu nih gimana sih cara bekerja di pemerintahan. Nah, apa aja sih Bu jalur yang tersedia supaya bisa bekerja di pemerintahan, kayak khususnya di Dinas Pertanian gitu? Untuk bekerja di pemerintahan sebenarnya itu ya. Tapi khususnya di Dinas Pertanian. Jadi untuk bisa bekerja di Dinas Pertanian sebetulnya kami menyarankannya sih lebih ke karena itu regenerasi petani dan lain-lain. Kami harapannya muncullah petani-petani muda dengan segala inovasi dan yang lainnya yang bisa mendukung pertanian di Kabupaten Banyumas itu sendiri ya. Tapi kami pun tidak menutup kemungkinan apabila kalian juga nantinya kepengen saya pengen nih kerjanya saya di bidang pertanian tapi saya di dinas aja nih, gimana caranya kayak gitu ya. Kalau di Dinas Pertanian sendiri kalau sekarang sih sudah dari terutama di Kabupaten Banyumas ini aturannya juga nasional ya. Kita juga sudah tidak boleh menerima honor. Honor itu sudah tidak ada. Terakhir itu 31 Oktober 2023 SK yang terakhir dari Dinas Pertanian, dari dinas atau OPD ataupun yang lainnya itu yang masih bisa itu diterima itu yang terakhir SK-nya 31 Oktober 2023. Jadi karena pemerintah juga sedang melaksanakan program untuk pengentasan tenaga honorer ya, karena terlalu banyak tenaga honorer yang ada di Kabupaten Banyumas juga. Ini untuk mengentaskan itu, jadi sudah tidak ada lagi jalurnya ya, cuma satu jalurnya jalur CPNS paling seperti CPNS, itu, jalur CPNS. Kalau jalur di luar itu nggak ada, Mbak. Sudah tidak ada jalur yang di luar itu. Pun kalau misalnya ada kegiatan di bidang pertanian, paling itu kalau dulu ada pendamping kayak gitu, tapi itu pendamping itu kan mengikuti ada enggaknya kegiatan dari APBN misalnya, itu biasanya butuh pendamping itu merekrut khusus memang dari itu memang ikutnya di program bukan di kita membuka kayak gitu nggak ada, tapi itu misalnya ada program kayak dulu IPDMIP itu ada pendamping IPDMIP, jadi itu memang dibuka formasi untuk pendamping IPDMIP. Itu kegiatannya di bidang pertanian itu dari pusat. Kalau yang di sini paling ya jalurnya itu saya masuknya ya CPNS. Berarti hanya satu saja itu hanya ya? Satu. Oh baik. Nah untuk fresh graduate nih, skill apa aja sih yang paling kepake buat fresh graduate biar relevan masuk ke Dinas Pertanian? Ya. Jadi kalau fresh graduate yang pengen masuk di dunia pertanian namanya ya. Untuk yang utamanya itu mungkin terkait ini ya, skill terkait komunikasi, terkait apa ya. Jadi kalau di dunia pertanian itu kan agak kompleks ya. Kalau yang fresh graduate itu harusnya kita ya pertamanya lihatnya teknis terkait bidang pertanian nih, misalnya nih kan kita di beberapa ada bidang. Kalau di pertanian mungkin juga ada beberapa jurusan yang masuknya ke bidang ya. Kalau jurusan di pertanian itu apa aja ya? Ada agrotek, agribisnis, rotan, tekpang, tekper gitu. Oh iya, jadi agak ini ya. Kalau kita kan ya kayak tadi kembali lagi yang kita kan ada 5 bidang nih. Berarti terkait dengan fresh graduate itu
keahlian di masing-masing bidangnya itu apa. Kalau komunikasi utama ya, karena itu di semua bidang, di semua pekerjaan juga terkait dengan komunikasi itu yang utama ya. Kalau terkait dengan komunikasi itu memang kita ada di pemberdayaan, ada penyuluh pertanian ya. Kita kalau penyuluh pertanian itu pun udah wajib bisa ngomong ya, wajib ngomong karena ya wajib banget, karena kita kan nantinya kalau penyuluh pertanian itu nanti turunnya itu di lapangan, pendampingan petani di lapangan. Jadi penyuluh itu nantinya ya utamanya komunikasi itu ya, kalau penyuluh itu ya komunikasi dari fresh graduate itu. Makanya saya beberapa kali juga ke teman-teman mahasiswa yang di sini, kan kita juga menerima mahasiswa magang ya. Itu kita ke mereka itu memfasilitasi, udah gimana caranya kamu bisa, karena untuk bisa ngomong seperti ini juga butuh effort yang besar ya ternyata. Kayak Mbak Wawa sendiri itu nanti udah bisa menjadi bekal nih, udah bisa jadi. Terima kasih. Nah, nanti kalau misalnya di dunia pekerjaan itu yang seperti ini, yang proses belajarnya itu agak lama. Saya sendiri nih ya, saya sendiri ini untuk bisa belajar ngomong di depan forum itu susah banget ya. Belajar ngomong di depan forum itu menjadi satu hal yang aduh ini gimana ya, effortnya besar sekali itu. Nah itu, jadi komunikasi itu faktor utama ya yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa, terutama yang udah selesai nanti, udah sekarang nih misalnya mahasiswa nilainya bagus nih, kumlot misalnya, tapi ternyata setelah dia lulus masuk ke dunia kerja dan kepengen bersosialisasi di pekerjaan itu dia ngomongnya kurang. Karena kumlotnya itu cuma di ini aja kan ya, di dinamik akademisnya aja gitu ya. Ternyata di sosialnya, di cara dia berkomunikasinya kayak gitu itu kurang. Jadi salah satu faktor mungkin. Kalau sekarang akademis bagus itu mungkin kita dibantu dengan AI ya. Maksudnya bisa aja semuanya dibantu dengan AI gitu. Tapi kalau untuk cara secara pribadi kita personal, kita melihat caranya dia diwawancara itu seperti apa ngomongnya, terus skillnya dia terkait teknis, pengetahuan dia terkait, kan ini ceritanya di bidang pertanian ya, terkait pertanian, udah tahu nih gimana sih misalnya agribisnis nih, gimana, kamu tahu nggak sih pasca panennya dari cabai misalnya, kamu tahu nggak sih untuk cabai itu rantai pasoknya selama ini seperti apa, kan kita kan mesti kayak gitu-gitu dulu ya, apalagi itu bidangnya agribisnis itu udah lebih banyak. Nah itu yang mungkin harus kalian pelajari, selain kalian terkait dengan akademisnya itu juga dicapai, tapi untuk pemberdayaan ataupun KKN ataupun magang ataupun apa itu sangat penting menurut saya, sangat penting itu. Jadi kalian itu bisa yang secara langsung bersosialisasi dengan pemerintahan misalnya, di dia pemerintahan ataupun dengan petani langsung misalnya kayak gitu. Kalau KKN kan masih ya, KKN itu masih kan. Nah kalau kayak KKN gitu kan kita langsung terjun nih ke masyarakat, jadi bisa langsung tahu. Oh iya ya, ternyata ngomong di depan orang banyak itu susah. Ternyata ngomong di depan orang banyak itu, aduh gemeternya. Aduhnya kalau mic-nya juga sampai gini kan kelihatan goyang juga kan, tak malu ya. Iya betul. Saya pernah kayak gitu. Semua orang sebetulnya pernah. Jadi memang berproses. Semuanya berproses. Jadi yang seperti itu dinikmati dulu. Jangan malu untuk mencoba. Pokoknya mencoba. Udah kamu aja yang ngomong, kan kayak gitu biasanya ya teman-teman mahasiswa nih. Oper-oper kamu aja yang ngomong, kamu aja yang ngomong, jangan gitu. Jadi lebih ke udah saya aja yang ngomong gitu. Itu diawali dari diri kalian sendiri untuk belajarnya seperti itu. Udah saya aja yang ngomong, izin ibu, bismillahirrahmanirrahim, saya dari ini mau ini ya, kayak gitu kan kita juga yang menerima enak kan ya. Masa udah baru datang misalnya, iya mbak ada apa ya? Kamu aja ngomong, kan jadinya ini gimana mbak, ada apa kan kayak gitu jadinya. Jadi itulah skill-skill yang terkait untuk kalian yang nanti harus dipegang itu ya, yang utamanya itulah komunikasi yang ke masyarakat, ke sosial itu udah itu utama menurut saya. Baik, berarti nggak hanya di teknis pertanian tapi juga ke kemampuan umum, paling penting komunikasi berarti ya nih ya. Oke. Karena kita udah berada di penghujung acara nih. Oh iya, udah penghujung. Seru banget ya ngobrol hari ini. Ternyata enggak. Dan semoga ini para sedulur bisa nih tadi mencatat apa aja jalur atau skill yang udah di-spill nih oleh Ibu Siti. Bisa mempersiapkan diri dari sekarang ya. Dan besar harapan saya semoga para sedulur juga bisa
semakin familiar nih dengan Dinas Pertanian dari informasi-informasi yang sudah disebutkan dari menit awal sampai menit terakhir ini. Iya. Saya juga mau berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Siti karena udah mau meluangkan waktunya untuk datang ke sini untuk berbagi informasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi saya dan juga para sedulur. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Kami tunggu teman-teman barangkali mau magang di Dinas Pertanian, barangkali mau bisa bergabung dengan kami untuk belajar, untuk belajar di kami di Dinas Pertanian, menerima dengan tangan terbuka karena memang kita biasa menerima teman-teman magang dari Fakultas Pertanian Unsur. Oke, terima kasih juga buat sedulur yang udah nonton pod saya ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat sesuatu nih dari episode kali ini, entah itu insight baru, motivasi, atau sekedar pemahaman yang bikin kalian mikir, oh ternyata gitu ya dunia pertanian. Nah, sekian mungkin podcast hari ini. Jangan lupa untuk tonton konten-konten Himasaya yang lainnya ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.